Mohon dibantu dijelaskan tentang motivasi masuk Islam tadi itu bagaimana ceritanya? Mulai kapan terakhir ke gereja? Minggu kemarin. Minggu kemarin masih di gereja? Iya. Ini nanti orang tua ini belum tahu ini? Belum sama sekali. Papa mama ada? Ada. Dan belum tahu kalau Ananda datang ke sini, Ananda bersyahadat masuk Islam gitu? Enggak. Masuk Islam itu ada resikonya. Apa resikonya? Resikonya adalah, nah ini dia. Orang Yahudi itu kalau nggak ada tempat sholat untuk mereka sembahyang boleh masuk masjid, tapi kalau lewat gereja saja mereka tahu, oh ini ternyata gereja ini atau gereja, mereka harus cuci kaki. Apalagi masuk, kita masih boleh masuk orang Islam kalau niatnya hanya untuk melihat ornamen gereja bagus gitu ya, tidak untuk ibadah. Orang Yahudi sama sekali tidak boleh masuk, karena Trinitas ini sesuatu yang mereka sangat sesuatu yang sangat dosa yang sangat mereka hindari. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di depan kita ada calon keluarga baru kita, saudari baru kita, yakni saya bacakan nama Teresia Amalia, betul? Betul. Panggilannya? Teres. Teres. Sepakat saya panggil Mbak Teres ya? Iya. Baik, Mbak Teres kelahiran tahun 2005. Iya. Kemudian 14 September ya? Iya. Nah, ini belum menikah. Agama asal berarti sekarang usia berapa? 19. 19 tahun. Agama asalnya Ananda? Katolik. Katolik. Boleh gerejanya apa? Nanti kami bip. Gereja. Oh, gereja. Ananda datang dari Karawang ke sini? Iya. Sendirian atau sama keluarga? Sendiri. Sendiri. Kenapa sendiri Ananda? Soalnya mau sama teman tapi temannya sakit. Teman sakit. Ya. Oke. Kemudian alasan atau motivasi masuk Islam adalah karena saya sering diberi petunjuk lewat mimpi dan suka nonton film kisah Nabi Muhammad. Motivasi dari dulu ingin masuk Islam, belum ada keberanian. Mulai dari kapan itu? Apa ya? Ingin motivasi mau masuk Islam itu? Dari sebelum mau baptis, pengen banget. Kelas 5. Dibaptis kelas berapa? Kelas 5. Dibaptis kelas 5? Iya. Keinginan mulai sebelum dibaptis? Iya. Dari kecil berarti ya? Mohon dibantu dijelaskan tentang motivasi masuk Islam tadi itu bagaimana ceritanya? Kok kenapa mimpi gitu misalnya? Oh, mimpi. Kalau mimpi itu udah lama, dari 2022 itu didatengin seorang yang pakai jubah hitam. Jadi saya lagi sholat, terus ada yang ngasih Al-Quran gitu ke saya, nih katanya baca. Mimpi? Iya. Sekali, 2 kali, 3 kali? 1 kali. Tapi akhir-akhir kali. ini banyak banget mimpi tentang Islam gitu. Mimpi tentang Islam. Mimpi tentang Islam itu artinya tentang ajaran-ajaran Islam begitu? Iya. Baik. Ananda di sini sejak dulu ingin masuk Islam. Berarti mimpi itu terjadi sebelum dibaptis atau bagaimana? Waktu masih kecil? Waktu masih kecil, waktu 2022. Tapi itu udah dibaptis.
Oh, yang Ananda begitu. tadi menyampaikan bahwa keinginan untuk pulang ke Islam itu adalah sejak sebelum dibaptis, yakni usia sebelum kelas 5 SD. Iya. Bagaimana ceritanya tertarik? Ya karena saya sering lihat teman kayaknya adem pakai kerudung gitu. Terus belajar lah dari dulu. Terus Ananda mulai kapan terakhir ke gereja? Minggu kemarin. Minggu kemarin masih di gereja? Iya. Karena sama keluarga mungkin ya. Iya. Sama keluarga. Ini nanti orang tua ini belum tahu ini. Belum sama sekali. Papa mama ada? Ada. Dan belum tahu kalau Ananda datang ke sini, Ananda bersyahadat masuk Islam gitu? Enggak. Terus kapan mau ngomong kira-kira? Kurang tahu, belum Kurang siap. tahu ya. Ya nanti kami carikan solusi ya, sambil kita rebut bareng-bareng nih solusinya. Dicarikan jalan keluar. Iya, yang penting Ananda hari ini datang kerelaan hati dan bukan atas dasar siapapun yang memaksa menyuruh. Tidak ada. Tidak ada seseorang pun yang meminta Ananda untuk bersyahadat. Tidak ada. Bukan karena Ananda punya pacar, Tidak ada. bukan karena Ananda dipaksa oleh seseorang atau sesuatu. Tidak ada. Baik, Ananda memberanikan diri, keberanian apa yang sebenarnya itu terjadi? Ya, Kok bisa berani hari ini? Kok enggak takut resiko nanti bagaimana? Nanti misalnya nanti mendapatkan resiko kekerasan misalnya. karena saya udah lama banget dimimpiin seperti itu, jadi sering menunda-nunda, takutnya hidayahnya itu dicabut sama Allah. Ananda hari ini berencana untuk bersyahadat itu, Ananda yakin dan tidak takut meninggalkan Yesus Kristus? Yakin, saya yakin untuk masuk Islam. Nggak takut nanti dibilangi begini, kamu meninggalkan Yesus, kamu telah menjual Yesus dengan harga murah, kamu telah begitu, biasanya kan begitu. Tidak takut. Tidak. Sudah tahu belum Yesus itu siapa sebenarnya? Kalau dulu Katolik, Yesus sebagai apa? Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan. Kalau di Islam, Yesus sebagai apa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Dan Ananda juga tidak pernah nanti setelah bersyahadat ini tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Justru menghormati Yesus dengan setinggi-tingginya, secara proporsional dan secara terhormat. Karena Yesus Kristus di dalam Islam itu dalilnya wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbihalahum. Kata Allah, mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya. Justru yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan wajahnya mirip Yesus. Itulah yang dibunuh dan disalib. Berarti orang Islam itu menempatkan Yesus di tempat yang Tertinggi. terhormat. Ya, terhormat. Justru saudara kita Kristen dan Katolik itu yang tidak hormat kepada Yesus. Karena Yesus, orang Kristen dan Katolik itu mendukung dalam upaya pembunuhan, penyiksaan, penyaliban, penelanjangan kepada Yesus Kristus alaihissalam, dibunuh, disiksa, ditelanjangi secara keji, kejam, sadis, dan biadab. Justru Kristen dan Katolik inilah yang tidak cinta kepada Yesus Kristus alaihissalam. Termasuk orang Yahudi juga. Orang Yahudi tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus adalah seorang nabi. Orang Yahudi berpendapat bahwa Yesus itu adalah keturunan atau hasil dari anak hubungan haram. Nah, begitu. Tapi kalau di Islam tidak. Yesus itu adalah anak suci dari perawan Maria yang disucikan oleh Allah, lahir tanpa bapak, ya. Kemudian ini nabi yang mulia ini, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa secara keji, kejam, dan biadab, dan dia dinaikkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah ke tempat yang mulia. Jadi paham kan? Sudah kan? Paham ya? Ini saya menemukan data tentang Ananda Teresia. Mbak Teres ini ada 2 bersaudara.
3. Yang satu mana? Udah nikah. Oh, berarti yang satu lepas dari Iya. kakak ini. Iya. Terus Mbak Teres nomor 2. Iya, Nomor 1 laki perempuan. perempuan. Mbak Teres perempuan, ini satunya yang paling bungsu itu laki-laki. Iya. Oke. Semuanya Katolik. Para hadirin sekalian, ini adalah surat pemandiannya. Surat pemandian dari Ananda Teresia Amalia. Ada wajahnya ini. Yesus Kristus alaihissalam menurut versi dari Katolik ya. Wajahnya bule, ganteng, rambutnya coklat, begitu. Matanya biru. Nah, ini kemudian dianggap sebagai representasi dari wajah Yesus Kristus alaihissalam. Padahal Yesus itu bukan orang bule. Yesus bukan orang Eropa. Dia adalah orang dari Bani Israel yang ada di Yerusalem sana. Jauh dari wilayah Eropa, jauh dari kebule-bulean. Tapi Yesus ini sebenarnya lebih kepada golongan orang-orang yang dekat dengan Semit ya, orang-orang Arab, kulitnya hitam dan seterusnya. Kurang lebih begitu ya. Sampai sekarang wajah Yesus itu menjadi bahan perdebatan. Baik, Ananda setelah ini syahadat langsung. Setelah syahadat baru nanti kita berikan pembekalan. Saya singkat, nanti Ustazah Atika Nur lebih dalam lagi, sama-sama perempuan dan seterusnya. Baik, untuk sesi pensyahadatan kepada Ustazah Maslahah dipersilahkan. Siap bersyahadat, Nak? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Sah ya? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah usai kegiatan pensyahadatan oleh Ananda Teresia Amalia. Bagaimana rasanya setelah bersyahadat? Tenang. Senang? Teresia, mungkin yang harus diketahui adalah tentang resiko masuk Islam. Resiko masuk Islam itu ada loh. Sudah tahu belum resiko masuk Islam? Banyak ujiannya. Kalau banyak ujian itu adalah sudah biasa dalam kehidupan. Siapapun, mau orang yang masuk Islam, mau orang yang tidak masuk Islam, semua itu ada ujiannya. Kalau ujian lolos, maka kita akan lulus dan kita akan naik peringkat ke peringkat selanjutnya. Seperti naik kelas ya. Naik kelas itu kan ada ujiannya. Kalau mengerjakan ujiannya pinter, lolos, berhasil, akan naik kelas. Kuliah, kalau kuliahnya tuntas, lulus, ujiannya lulus, berhasil, SKS sudah dilalui, nah semuanya itu ujian. Nanti baru naik ke jenjang semester berikutnya, begitu ya. Baik, Ananda hari ini telah bersyahadat. Ananda berarti sudah diampuni oleh Allah. Dosanya yang kemarin-kemarin semuanya itu sudah dihapus total, seperti lembaran baru. Tetapi untuk amal kebaikan yang lalu sudah dikerjakan oleh Allah tetap ditulis, tidak dihapus. Yang dihapus cuma dosanya doang. Kemudian untuk
selanjutnya ini Ananda bekalnya, modalnya adalah plus ya, dan harus nanti dilalui sampai nanti sudah akhir hidup, baru nanti sama Allah dihitung ya, dosanya lebih berat mana dengan kebaikannya. Tapi Ananda hari ini alhamdulillah sudah mu'alaf. Hadiah untuk orang mu'alaf itu adalah indah sekali, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, masuk Islam itu ada resikonya. Apa resikonya? Resikonya adalah, nah ini dia. Jikalau ternyata Ananda kan sudah masuk Islam nih, ya, berarti kan sudah tidak menuhankan Yesus. Ya. Nah, resikonya ada, ini besar resikonya. Dan ini perlu diperhatikan untuk saudara kita Kristen dan Katolik semuanya, karena beliau Katolik ya, Kristen tapi Kristennya Katolik. Resiko besar orang masuk Islam itu adalah jikalau ternyata Yesus Kristus ternyata beneran Tuhan, bagaimana? Nah ini, ayo, ternyata Yesus Kristus ternyata beneran Tuhan, ayo bagaimana resikonya? Saya akan memilih Islam. Kenapa? Saya akan memilih Islam. Memilih Islam tetap. Ini kita harus ada manajemen resiko semua dalam kehidupan itu. Masuk Islam, manajemen resikonya bagaimana? Jadi manajemen resikonya itu kita ukur nih. Ternyata kalau Yesus itu beneran Tuhan itu bagaimana nanti? Bagaimana nasib kita? Yang kedua, bagaimana ternyata kalau Yesus ternyata beneran bukan Tuhan? Nah ini, dua ini harus kita bandingkan nih. Bagaimana kalau ternyata Yesus beneran Tuhan? Ayo. Bagaimana nasib umat Islam? Nasib umat Islam ketika ternyata Yesus beneran Tuhan adalah orang Islam justru yang masuk surga. Karena apa? Karena Allah itu katanya di dalam kekristenan ya, 3 adalah 1, 1 adalah 3, ya kan? Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Itu kata kekristenan. Berarti kita ini kan menyembah Allah. Kita ini Islam ini kan, kita menyembah Allah. Berarti kan sudah satu paket. Nah, begitu. Nah, apalagi katanya Allah itu adalah Bapa, Yesus adalah Putra, gitu kan? Nah, kita sudah menyembah Bapaknya yang paling tinggi nih. Nah, berarti bagaimana kalau Yesus beneran Tuhan? Tidak ada masalah, kita tetap masuk surga. Kita tetap masuk surga karena apa? Karena kita sudah menyembah Allah, ya, satu paket. Nah, ini. Dan Allah tidak marah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ternyata Yesus beneran bukan Tuhan? Bagaimana? Ya, kita tambah masuk surga. Karena apa? Kita sudah menjalankan amanat yang diajarkan oleh Bible ini. Begitu. Karena justru orang Islam, orang Muslim inilah yang menjalankan amanat syariat yang tertera dalam Bible ini. Justru saudara kita Kristen dan Katolik yang tidak menjalankan amanat syariat perintah di dalam Bible ini. Contoh, kalau Yesus ternyata beneran bukan Tuhan, lalu kita masuk surga, apa dalilnya? Dalilnya ada ini, kitab Keluaran pasalnya 20 ayatnya 3. Yang ini aja enggak apa-apa, itu yang baru, mungkin bahasanya kadang masih belum, masih awam untuk orang-orang masyarakat publik. Ini yang terbaru masih bahasanya masih awam kadang. Ini yang umum dipakai TB. Ini Kitab Keluaran pasal 20 ayatnya 3. jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah itu maha pencemburu. Dia itu maha pencemburu. Dia tidak mau diduakan, tidak mau ditigakan. Dalam Islam, semua orang bisa masuk surga, kecuali siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Siapa musyrik itu? Menduakan Allah, menuhankan sesuatu selain Allah. Dalilnya di situ tadi, Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bahasa Hebrunya begini, Lo adonai lecha Elohim akhirim al banai. Jangan ada padamu Allah lain
di hadapanku. Begitu. Jadi kalau Yesus ternyata beneran bukan Tuhan, orang Islam tambah masuk surga. Orang Kristen dan Katolik masuk neraka karena dalilnya itu jelas sudah. Tambah lagi, bagaimana cara kita meng-cross check bahwa kita beneran masuk surga, orang-orang Muslim ini melihat dalil yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri yang bilang, Yesus Kristus alaihi shalom. Di mana dalilnya? Dalilnya ada di, saya tunjukkan 2 saja biar durasi waktu tidak terlalu lama. Ini dalil yang bagus sekali. Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ilahi ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, bagaimana hukum yang terutama itu? Ter itu adalah paling ya, utama itu paling tinggi. Bagaimana Yesus hukum yang terutama itu? Kata Yesus begini, hukum yang terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kata Yesus, Shema Yisrael, simaklah hai orang Israel. Adonai Elohenu, Adonai itu Allah. Adonai Elohenu, Allahu ilahuna, Allah itu Tuhan kita. Adonai Echad, Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kata Yesus, dengarkanlah hai orang Israel, simaklah hai orang Israel. Ini penting kata Yesus. Qul huwallahu ahad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu. Hari Ahad, hari ke-1. Allah Ahad, Allah itu satu. Bukan satu kesatuan, tapi satu. Baik. Kemudian dalil berikutnya adalah secara tegas sekali Yesus menyatakan di Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini syahadatnya Yesus. Inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah akhirat. Dunia itu tidak kekal. Akhirat, kata Yesus, inilah untuk kehidupan akhirat kita. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa semua orang ini mereka mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku ini Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yang telah Allah utus. Berarti sama seperti syahadatnya Mbak Teres tadi kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Itu kan? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, diutus setelah Yesus Kristus alaihi wassalam, diutus setelah untuk melanjutkan ya risalah dari Yesus Kristus alaihi salam. Tadi syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad ya. Kalau itu syahadatnya Yesus. Ketika zamannya Yesus, Nabi Muhammad kan belum datang nih ya. Sehingga yang diucapkan itu Yesus ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu jelas sekali itu, bahwa dengan kenyataan itu manajemen resiko adalah orang Islam tetap masuk surga. Dan orang Islam itulah yang menjalankan amanat Bible ini, amanat perintah risalah ajaran Bible ini yang sesungguhnya. Karena kami umat Islam ini adalah pengikut Yesus yang sejati. Demikian, terima kasih. Dilanjutkan oleh Ustadzah Etika Nur. Kepada beliau dipersilahkan. Mbak Teres, tadi kan banyak di situ disinggung, dengarlah orang Israel, Shema Yisrael ini. Jadi Alkitab yang disebutkan di sini, Yesus bicara dengan siapa? Dengan orang Israel. Iya, dengan bangsa Israel. Betul kan? Karena semuanya hampir di Alkitab ini semuanya bicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini yang sekarang kita kenal juga ya. Ya, mereka ini sekarang berkonflik dengan Palestina. Nah, Mbak Teresia tahu nggak orang Israel itu menyembah siapa? Tuhannya.
Yudas. Mereka kan beragama ya. Agamanya apa yang kita sebut apa? Katolik. Bukan, orang Israel tidak Katolik, tidak mengenal Katolik. Orang Israel itu kita sebut mengenal agamanya sebagai, kita sebut dengan Yudaisme. Agama Yahudi, kalau kita orang Israel ya Yahudi, Yudaisme. Itu yang disebut. Jadi orang Israel tidak mengenal Katolik. Tapi kenapa disinggung-singgung di sini orang Israel? Karena orang Israel ini adalah kitab sucinya namanya Taurat, Tanakh ya. Tanakh itu adalah Taurat, bagian dari Tanakh, namanya yang ada di Perjanjian Lama. Mbak, ini yang namanya Perjanjian Lama ini adalah, ini yang merah-merah ini semua Perjanjian Baru. Ya, kitab yang bicarakan tentang Yesus. Dari Matius, Lukas dan seterusnya. Ya. Ini namanya Perjanjian. Pernah dengar nggak kata Perjanjian Baru? Pernah dengar ya. Ini kitab-kitab yang namanya Gospel Perjanjian Baru, dan sampai ke belakang ini ditandai dengan merah. Paham ya? Nah, ini yang tandanya dengan hijau seperti hitam seperti ini Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama digabung menjadi Alkitabnya Kristen Katolik ya. Cuman kalau Katolik ada 73 buku, kalau Kristen ada 66. Jadi 7 buku yang ada di Katolik tidak diakui Kristen sebagai firman Tuhan, ya kan? Nah, Perjanjian Lama ini sebetulnya ini kitabnya orang Yahudi yang sampai sekarang, sejak zaman Nabi Musa ya, sampai sekarang mereka pakai. Ya, namanya bukan lagi Perjanjian Lama tapi Tanakh, karena kan mereka tidak ada Lama, tidak ada Baru. Namanya Tanakh, yang dimana yang pertama ini adalah kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini dan seterusnya. Ada kisah nabi-nabi, Yosea, ada Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, gitu kan. Ini semua ada di Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Tanakh ini diterjemahkan menjadi dalam berbagai bahasa dan masuk jadi Perjanjian Lama, ditambah dengan Perjanjian Baru yang tadi Matius, Markus, Yohanes, Lukas, ya, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus dan sebagainya itu menjadi Perjanjian Baru. Ya. Nah, dua kitab ini digabung menjadi Alkitab. Ya. Jadi sebetulnya Yesus, makanya tadi kan saya tanya dengan siapa Yesus banyak bicara di sini ya, di Markus Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, dengan orang Israel. Karena Yesus adalah sebetulnya seorang Yahudi. Ya kan? Seorang Yahudi yang menyebarkan ajaran Taurat kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini yang sekarang kita kenal, mereka adalah orang-orang Yahudi itu loh, yang suka menyembah tembok ratapan. Pernah lihat enggak? Mereka rambutnya, enggak. Kalau di YouTube kan rambutnya dikepang-kepang gini yang laki-laki. Mereka tuh menyembahnya itu Allah sama dengan orang Islam. Jadi orang Yahudi itu mengakui ya, semua orang Yahudi, artinya 99% mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Tuhan kami sama. Makanya orang Yahudi juga pakai jilbab. Ada aturan ya, mereka aturan berpakaian pakai kerudung, tergantung, biasanya ortodoks ya alirannya, mereka pakai kerudung juga. Bahkan yang ultra-ortodoks itu ditutup semua, nggak pakai sama sekali, nggak ada untuk mata melihat. So, ada aturan toharoh, bersuci. Misalnya bersuci harus pakai air dan sama dengan orang Islam. Jadi mirip sekali, dan Tuhan mereka itu sama, Ehad, Ahad, bukan Trinitas, bukan Trinity. Ya, itu orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu tidak ada, mereka tempat sembahyangnya namanya sinagog. Jadi Yesus dulu itu pergi ke sinagog. Sinagog itu tempat sembahyang Yahudi, sedangkan tempat sembahyang Islam masjid, Kristen kan gereja. Nah, jika orang-orang Yahudi ini tidak punya tempat untuk sembahyang, nggak ada sinagog, satu-satunya tempat ibadah yang mereka boleh injak adalah masjid itu untuk sembahyang. Tapi mereka tidak boleh menginjak gereja. Kenapa? Tahu nggak sebabnya?
karena Tuhannya beda. Tuhan mereka seperti Tuhan Islam sudah sama, Ehad, Ahad, Allah. Tuhan orang Kristen kan Trinitas, ya toh, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda tapi dalam satu hakikat. Jadi Maha Tunggal itu Tuhannya Yahudi dan Islam. Tiga yang tunggal itu Tuhannya Kristen dan Katolik. Nah, kalau di Katolik masih ada Bunda Maria dalam sembahyang kan, ada Rosario, Salam Maria kan. Iya. Nah, dalam Kristen nggak ada. Hanya Yesus, melalui Yesus langsung, tidak. Ya Yesus artinya tiga Trinitas ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya tidak ada Salam Maria. Ya, itu bedanya di situ. Kitab sucinya pun jumlahnya lebih banyak orang Katolik, sedangkan kalau orang Islam kitab sucinya sama kan, 114 surat di mana-mana. Yang dibaca juga sama Al-Fatihah, ya kan. Nah, kalau kamu masuk ke gereja Kristen, kira-kira paham nggak dengan ritualnya? Enggak. Enggak. Kalau orang Islam kemana, masjid kemanapun sama tuh sembahyangnya. Nah, karena tadi ehadnya itu sama. Terus kitabnya juga sama, ya. Karena itu dalam agama tauhid yang sekarang nanti Mbak tadi sudah bersahadat, itu keesaan Tuhan itu sangat mutlak. Allah itu Maha Tunggal, Maha Tunggal, Maha Tunggal. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab, ya. Maha Tunggal tidak sama dengan Trinitas, artinya tiga yang tunggal. Betul mereka mengatakan kami tunggal juga, Esa juga, tapi tiga yang tunggal. Nah, bukan tiga yang tunggal tapi Maha Tunggal, ya. Karena orang Hindu pun Trimurti, tiga yang tunggal juga sama, artinya mereka itu Tuhan tapi tetap satu Esa gitu, ya, menjadi Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu dalam Ehad tidak begitu. Nah, nanti Mbak harus, akidah ini harus kuat karena dalam Quran disebutkan. Nah, ini Mbak baca ya. Nah, kenapa kita tidak boleh menyembah Yesus? Karena Yesus hanyalah nabi pertama dalam agama Islam. Yang kedua, kan jangan ada padamu Allah lain, tadi sudah dibaca. Jangan ada padamu Tuhan lain selain saya, gitu loh. Ya kan, tidak ada, entah siapa, entah itu Roh Kudus, entah itu Yesus. Kalau dalam perspektif Yahudi dan Islam nggak boleh. Nah, di sini disebutkan bagaimana kita tidak boleh menyembah Yesus, karena kita harus menghormati Yesus, harus mengakui dia sebagai nabi. Kita tidak meninggalkan Yesus, ya, sebagai orang Islam tidak, karena tanpa mengakui Yesus sebagai nabi, keislamannya nggak sah. Ya, karena itu kita menyebutkan dengan Isa alaihi salam sebagai yang kita hormati. Nah, sekarang baca di Al-Maidah 72 ini satu Quran, artinya aja ya, mbaknya kan belum bisa bahasa Arab kan. Nah, jadi artinya saja supaya tahu bahwa dosa yang paling besar itu ada menduakan Tuhan. Nah, sekarang baca ini 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Pada Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ya, siapa yang menyembah Isa, menyekutukan Tuhan, ada Allah lain tadi, keluaran tadi, itu orang yang zalim, orang yang sangat berdosa. Allah mengharamkan surganya. Jadi mengharamkan berarti apa? Kamu nggak akan bisa masuk ke surga, masuknya ke neraka. Itu loh maksudnya, iya kan? Kalau ada di surga, masuknya kemana? Ke neraka. Dosa yang lain-lain Allah ampuni. Tapi kalau sampai kamu ada saya selain Allah yang Maha Tunggal, saya ini kan satu, ya, itu nggak boleh. Sama dengan Yahudi. Orang Yahudi itu kalau nggak ada tempat sholat untuk mereka sembahyang boleh masuk masjid, tapi kalau lewat gereja saja mereka tahu, oh ini ternyata gereja ini atap gereja, mereka harus cuci kaki. Apalagi masuk, kita masih boleh masuk orang Islam kalau niatnya hanya untuk melihat ornamen gereja bagus gitu ya, tidak untuk ibadah. Orang Yahudi sama sekali tidak boleh masuk, karena Trinitas ini sesuatu yang mereka sangat sesuatu yang sangat dosa yang sangat mereka hindari.
Ya, sekalipun masuk gereja mereka nggak berani. Kalau kita masih masuk hanya untuk melihat ornamen ya, bukan untuk ibadah, karena Tuhan itu hanya satu, tidak bisa diduakan, tidak bisa apapun, walaupun itu adalah bagian ya. Trinity artinya kan tiga yang tunggal. Mereka mengatakan kita juga tunggal, tapi tunggal dalam Islam itu maha tunggal. Sama kan? Yesus mengatakan bahwa tembalah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sama tangan tadi yang sebutkan Yohanes 17:3, bahwa engkau percaya kepada Allah satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Dan percaya kepada Yesus Kristus yang kau utus. Jadi Yesus Kristus menyebutkan dirinya siapa? Diutus, betul kan? Ya kan? Kalau yang diutus dengan yang mengutus sama enggak? Beda. Jadi ada perbedaan enggak? Lebih punya kuasa mana? Yang mengutus apa yang diutus? Yang Allah utus. Yang mengutus. Yesus menyebutnya dengan Bapa. Coba satu lagi buka Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Benar kan? Benar nggak? Pengutus lebih besar daripada yang diutus, benar nggak? Yesus sendiri mengakui, ya kan? Artinya bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Bapa itu lebih besar daripada aku. Yesus pun sebetulnya tidak pernah mengatakan bahwa dirinya ini sama dengan Bapa. Walaupun dalam perspektif Kristen kan dia masih jadi manusia, kan gitu kan. Kalau dalam perspektif Kristen, tetapi kan esensi Tuhan ini adalah maha besar, ya. Kalau dalam ketawitan seperti yang disembah oleh orang-orang Israel, ya. Begitu ya. Kira-kira sudah paham apa yang ada di Alkitab? Pernah nggak dikatakan pada Romo tentang ayat-ayat ini? Enggak. Bahwa Yesus itu Bapa lebih besar, ya kan? Bahwa Yesus hanyalah utusan, ya. Semua yang diutus itu pasti ada pengutusnya. Dan Yesus selalu mengatakan, akulah jalan kebenaran, betul? Ya. Dia adalah jalan keselamatan, betul? Kalau Mbak menghindari jalan keselamatan, kira-kira gimana? Nggak takut meninggalkan jalan keselamatan yang disebutkan Yesus, akulah jalan keselamatan? Nggak takut. Karena dia hanya jalan, bukan tujuan, gitu loh. Tahu kan? Ya. Tujuan kita ke surga, untuk selamat, betul kan? Kalau nggak selamat ke neraka, dibakar, ya kan? Disiksa. Tujuan kita kalau mati kemana, Mbak? Ke surga. Nah, jalannya itu melalui Yesus. Pada masa Yesus menjadi nabi, gitu loh. Paham ya? Nah, setelah nanti Rasulullah Nabi Muhammad menjadi nabi, ya jalannya ya lewat Rasulullah. Karena hanya jalan, gitu loh, ya kan? Semua nabi itu jalan keselamatan. Dia yang memberi semua nabi utusan Tuhan, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya. Dalam Islam itu adalah hanya jalan yang menunjukkan bahwa ini loh, kalau kamu mau selamat, dia bukan tujuan kita kepada Allah supaya mendapatkan surganya. Makanya dia menyebutkan akulah jalan keselamatan, betul? Nah, tidak salah dia menyebutkan seperti itu, karena pada masa Yesus Kristus sudah jelas ya, supaya akidahnya kuat bahwa Allah itu tauhid. Tauhid itu maha tunggal, bukan tiga yang tunggal atau dua yang tunggal nanti empat yang tunggal, tidak. Satu-satunya Allah, dan tidak mau dia diduakan dengan apapun. Sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim